pertama adalah Undang-Undang Dasar 45 itu pasal 7A itu membatasi syaratnya pemakzulan. 7A di sana dikatakan bahwa seorang presiden dan atau wakil presiden hanya dapat dimaksulkan jika terbukti melakukan apa? Pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela. Dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Yang kedua, dugaan nepotisme atau putusan MK tidak termasuk alasan pemakzulan. Isu bahwa Mas Gibran menjadi cawapres karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang kontroversial itu bukan merupakan pelanggaran hukum oleh Gibran secara pribadi. Gibran itu hanyalah beneficiari atau penerima manfaat. Bukan aktor hukum yang menyebabkan perubahan syarat usia. Tidak ada ketentuan Undang-Undang 45 yang menyatakan bahwa nepotisme adalah dasar pemakzulan. Pencalonan Mas Gibran telah disahkan oleh KPU dan tidak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung. Kemudian yang ketiga, teman-teman, tidak ada putusan pengadilan tetap terhadap Mas Gibran. Artinya apa? Proses pemakzulan dalam pasal 7B Undang-Undang 45 mensyaratkan adanya apa? Pertama itu dugaan hukum yang dibuktikan melalui pemeriksaan Mahkamah Konstitusi. Kemudian harus ada rekomendasi DPR bahwa Presiden Wapres tidak layak dimaksulkan. Kemudian proses hukum formal, bukan hanya opini publik atau tekanan publik. Tekanan publik itu, tekanan politik tidak bisa alasan untuk pemakzulan. Yang keempat, Adinda, syarat tidak lagi memenuhi syarat Wapres tidak berlaku surut. Artinya apa? Gibran telah disahkan dan dilantik, sehingga dianggap telah memenuhi semua persyaratan secara hukum positif. Kemudian prinsip hukum menyatakan bahwa lex retro non agit, hukum tidak berlaku surut. Jadi nggak bisa, sudah selesai urusan. Dan jika ada ketidaksempurnaan dalam proses awal, selama belum dibatalkan oleh lembaga yang berwenang, maka status hukumnya tetap sah. Yang kelima, mekanisme pemakzulan butuh mayoritas super dan tahapan yang berat. Apa maksudnya? Jadi proses pemakzulan ini tidak hanya butuh mayoritas 2/3 dari DPR dan MPR, tapi juga harus diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi, kan? Kemudian DPR dan MK harus membuktikan secara objektif bahwa Mas Gibran itu melanggar hukum berat atau tidak layak secara moral. Jadi jangan sampai pakai isu fufu-fafa. Dalam hukum administrasi dan tata negara dikenal asas yang disebut dengan presumptio austae causa. Artinya apa? Bahwa setiap tindakan atau keputusan pejabat negara dianggap sah dan benar sampai dibuktikan sebaliknya oleh pengadilan. Yang ketujuh, Mahkamah Konstitusi tidak menyatakan pencalonan Gibran itu tidak sah. Artinya apa? Gugatan-gugatan terhadap pencalonan Gibran sudah diputus dan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Bahkan setelah revisi atau permohonan ulang ditolak. MK tidak menyatakan bahwa pencalonan Gibran itu melanggar konstitusi secara langsung, meski terdapat kritik etik terhadap Anwar Usman. Dan juga pemilu 2024 dinyatakan sah oleh KPU dan disahkan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi mekanisme pengujian hukum tertinggi sudah menyatakan sah. Yang ke-8 itu tidak ada keterlibatan Gibran dalam putusan MK, tidak ada conflict of interest. Apa maksudnya? Jadi sanksi etik yang dikenakan kepada Anwar Usman itu tidak serta-merta berimplikasi hukum terhadap Gibran. Karena tidak ada bukti bahwa Gibran terlibat dalam rekayasa putusan. Kemudian putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan kolektif 9 hakim. Dipahami? Dan tidak dapat dibuktikan bahwa Mas Gibran mengintervensi proses konstitusi atau hukum negara. Dan yang ke-9, teman-teman ya, perbuatan tercela harus didefinisikan dan dibuktikan. Itu alasan saya ke-9. Artinya apa? Perbuatan tercela dalam pasal 7A Undang-Undang 45 harus memiliki definisi hukum yang jelas, bukan sekadar berdasarkan moral publik atau opini publik. Jadi pemakzulan tidak bisa dilakukan karena persepsi subjektif atau moral judgment publik. Ini mesti paham.
Pasal yang ke-10, teman-teman, pemaksulan tidak ditujukan untuk koreksi etika politik. Yes. Pemaksulan adalah langkah hukum konstitusional, bukan etika politik. Yang ke-11 ya, Sama. sistem presidensial menjamin stabilitas kekuasaan. Dalam sistem presidensial seperti Indonesia, pemaksulan adalah langkah luar biasa yang dapat merusak stabilitas pemerintahan. Dan tidak mungkin Presiden Prabowo izinkan. Pemakzulan wakil presiden hanya relevan jika ada ancaman nyata terhadap konstitusi dan hukum, bukan karena alasan politis dan kontroversial. Jadi tanpa pelanggaran berat, memaksakan pemaksulan justru merusak prinsip demokrasi dan rule of law. Yang terakhir Ya. adalah doktrin non retroaktif. Itu berlaku. Artinya apa? Jika ada kekeliruan dalam proses perubahan syarat usia calon putusan MK ya kan? Maka tidak bisa digunakan untuk membatalkan hasil pemilu atau memaksulkan hasilnya. Artinya apa? Hukum berlaku maju, bukan mundur. Apa yang telah diputuskan dan dijalankan tidak bisa dibatalkan secara surut tanpa dasar hukum yang kuat. Gibran itu tidak dapat dimaksudkan hanya karena kontroversi etika, opini publik, atau isu nepotisme. Ya, pemaksulan adalah langkah konstitusional ekstrim yang harus dibuktikan secara hukum melalui mekanisme resmi dan bukan berdasarkan persepsi atau tekanan politik.